Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, selamat bergabung di ibadah online Gereja CWS Peniel. Kiranya ibadah ini dapat memberkati kita semua, dan jikalau Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian ingin didoakan, silakan klik tombol live prayer dan selamat beribadah. Shalom Jemaat Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita masuk ke dalam bait Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa kami bisa memanggil Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia sebagai Bapa kami. Bapa, kami menyadari dalam hari lepas hari kami menjalani aktivitas kami melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap firman-Mu Tuhan. Kami melakukan dosa-dosa yang mendukakan hati-Mu. Kami mau menghadap-Mu dan meminta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang telah kami lakukan. Dan biarlah kami disucikan dan dikuduskan untuk masuk ke dalam bait Tuhan. Dan biarlah kami tidak terhilang fokus kami untuk menghadap hanya kepadamu, tidak terdistraksi oleh apapun yang ada di sekitar kami. Kami mengkhususkan waktu ini hanya untuk beribadah kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Mari kita mau masuk ke dalam bait Tuhan. Saya akan buka dengan pembacaan Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita mau masuk gerbangnya dengan pujian kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita mau ulangi pujian kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
indahnya. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, janggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat dan dicurahkan, berikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat dicurahkan, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Haleluya. Sebentar kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengatakan betapa kita mengasihi Engkau, Tuhan Yesus, dengan segenap hati kita. Nyanyikan pujian ini. Ku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Berikan kami kebijaksanaan, berikan kami hikmat-Mu. Kami mau lebih lagi dekat kepadamu, sebab Engkaulah sumber segala-galanya. Kamu seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Namamu. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima segala puji-pujian kami. Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta. Jadilah di bumi seperti kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita telah memuji menyembah Allah. Sekarang tiba saat kita naikkan doa syafaat kita. Kita juga mau menyambut firman Allah pada hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur karena hari ini kami diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menggunakan kesempatan kami beribadah. Karena kami tahu ada rahasia yang luar biasa, ada berkat yang besar yang Allah sediakan melalui peribadatan ini. Dan sekarang Bapa, di dalam peribadatan ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau memberkati bangsa dan negara Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia, di mana kami masih berperang untuk melawan penyebaran virus COVID-19. Oleh karenanya saat ini hanya kepada Allah kami bersandar, kepada Allah kami percaya bahwa Allah kami sanggup melakukan perkara yang ajaib. Engkau Tuhan yang akan menyembuhkan mereka yang sakit, dan Engkau juga Tuhan yang akan memberikan hikmat akal budi kepada pemerintahan, kepada pemimpin-pemimpin negara di dalam mengambil suatu kebijakan yang baik, di dalam menjaga kesehatan masyarakat dan juga bergumul dengan perekonomian. Kiranya mereka dituntun diberi hikmat di dalam mengambil keputusan dan di dalam kebijaksanaan yang baik. Engkau tolong, karena hanya tangan Allah yang berkuasa yang sanggup menghentikan penyebaran virus ini. Kami minta di dalam nama Yesus, kuasa Allah bekerjalah. Membela juga para tim medis kami, membela juga seluruh aparat keamanan yang bertugas dan juga petugas-petugas laboratorium di mana mereka sedang menguji vaksin yang cocok untuk menangani virus ini. Kami percaya kuasa Allah yang akan menolong mereka, dan juga kuasa yang sama dari Allah kami akan membela kami umat Tuhan di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di dalam masa new normal ini. Kami berdoa dan meminta kekuatan Allah, hikmat Allah, kesabaran dari Allah, dan juga tuntunan dari Allah di dalam mengambil keputusan supaya kami bisa memilih yang baik. Dan Allah menolong pemulihan untuk perekonomian, untuk keuangan umat Tuhan, keuangan negara, keuangan gereja Tuhan. Kami berdoa dan bersandar kepada Allah karena kekayaan itu berasal dari Allah. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan dari Tuhan, oleh karenanya kami bergantung kepadamu. Dan firman Allah telah berbicara kepada kami untuk kami boleh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu, maka semua yang kami butuhkan akan ditambahkan oleh Tuhan. Oleh karenanya hari ini kami buka hati untuk mendengarkan kebenaran firman Allah yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu, dan Engkau Tuhan yang mengurapi kami, memberi penerangan rohani kepada kami supaya kami dapat memahami, mencerna dan menyimak firman Allah, sehingga benih firman Allah itu yang ditaburkan oleh hamba-Mu yang terbatas, dikuduskan dan diberkati oleh Allah sehingga tertanam di dalam hati kami dan disirami oleh Roh Kudus sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan Allah. Dan setiap kami yang percaya, kami siap menerima berkat firman Allah, dan kami bersama-sama berkata, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dari dorongan Roh Kudus, yaitu mengambil topik yang sangat baik bagi kita, yaitu bijak di dalam mengambil keputusan. Setiap kita sebagai manusia
walaupun kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih dan disertai oleh Allah, kita diperhadapkan dalam hidup ini dengan banyak pilihan. Dan pilihan-pilihan itu harus kita ambil untuk kita putuskan mana yang terbaik yang kita ambil. Ada orang-orang yang menjadi takut untuk mengambil keputusan karena mereka takut salah dan mereka takut dengan konsekuensi jika salah di dalam mengambil keputusan. Tetapi ada juga orang-orang yang terlalu berani, terlalu cepat mengambil keputusan sehingga mereka akan terima konsekuensi dari keputusan yang telah mereka ambil. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita harus menjadi orang yang bijak di dalam mengambil keputusan. Ada sebuah contoh kasus di mana ada seseorang yang berjalan mengendarai kendaraan di malam hari di tengah situasi hujan lebat, ada angin yang kencang, angin badai yang kencang, saudara. Lalu dia melewati satu halte bis di mana di sana dia melihat ada 3 orang yang sedang berdiri menantikan bis. Yang satu adalah seorang nenek yang sedang sakit keras. Lalu yang kedua adalah seorang pria yang adalah orang yang telah menyelamatkan jiwanya pada waktu yang lalu. Lalu yang ketiga, dia melihat di sana ada wanita yang menjadi idaman hatinya yang sedang menunggu bis datang untuk membawa mereka. Lalu dia berpikir bahwa dia hanya bisa di dalam mobil itu ditumpangi oleh 1 orang. Dan ini adalah sebuah pilihan yang cukup sulit untuk dia putuskan. Nah, jika kita ada di dalam situasi ini, yang mana yang kita akan ajak untuk naik di dalam kendaraan kita? Jika kita mengajak daripada nenek tua yang sakit keras itu, yang butuh diselamatkan, yang butuh disembuhkan, tentunya kita menjadi orang yang tidak berbalas budi dengan pria yang telah menyelamatkan jiwa kita. Tetapi jika kita menyelamatkan atau kita membawa pria yang telah menyelamatkan kita, maka kita kehilangan harapan untuk menolong si nenek, dan juga kita akan kehilangan, dan orang yang mengendarai kendaraan itu akan kehilangan kesempatan untuk bisa bertemu dengan wanita idaman hatinya tersebut. Nah, jika kita diperhadapkan seperti ini, yang mana harus kita dulukan, yang untuk kita putuskan? Dan ini adalah sebuah pertimbangan etis yang biasa suka dipertanyakan kalau seseorang masuk ke dalam dunia kerja atau melamar, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada seseorang yang memberikan jawaban yang sangat cerdas, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia mengatakan bahwa kalau dia yang mengendarai kendaraan tersebut, ketika dia lewati halte tersebut, melintas, lalu dia akan berhenti dan dia akan turun, lalu menyerahkan kepada pria temannya itu yang telah menyelamatkan jiwanya untuk mengendarai kendaraan dan untuk membawa si nenek yang sakit keras tersebut untuk dibawa ke rumah sakit oleh temannya ini. Sementara dia akan turun dari kendaraan tersebut dan ada di halte, dia bisa ngobrol, dia bisa bertemu dan bersama-sama dengan wanita yang menjadi idaman hatinya tersebut. Jadi 3 maksud ini tercapai. Dia mengambil sebuah keputusan yang bijak. Inilah hal yang baik yang ada di dalam kasus ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-35 mengatakan, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diminta oleh firman Allah untuk menjadi orang yang bijak. Bagaimana kita menjadi orang bijak yang bisa bijak di dalam mengambil keputusan? Ada 2 cara untuk kita menjadi bijak di dalam mengambil keputusan. Yang pertama, orang yang bijak, dia akan mengandalkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Salomo adalah raja yang dikaruniakan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan, Allah di surga, untuk bisa memimpin bangsanya dan bahkan mengadili. Itulah yang diminta oleh Salomo dan Allah mengaruniakannya. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang bijak di dalam mengambil keputusan, maka mau tidak mau kita harus datang kepada Allah sebagai sumber kebijaksanaan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita sebagai orang bijak, untuk mengambil keputusan kita harus mengandalkan dan melibatkan Tuhan atau membawa Tuhan di dalam pengambilan sebuah keputusan. Sebab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah adalah sumber kebijaksanaan bagi kita. Ayub mengatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Ayub pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 13, konon hikmat ada pada orang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jadi saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah harus kita libatkan. Karena dari Allah lah kita mendapatkan hikmat dan kekuatan, kebijaksanaan untuk mengambil sebuah keputusan. Salomo di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-26, di dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup dicatat di sana, karena Allah memberikan kebijaksanaan, pengetahuan dan sukacita kepada orang yang menyukakan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ini adalah cara kita, mengapa kita perlu melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam mengambil suatu kebijakan, karena dari Allah kita memperoleh hikmat kebijaksanaan. Dari Allah kita dapat pengetahuan. Yang lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena kita adalah manusia yang terbatas. Kita tidak tahu akan hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian, sesaat kemudian di dalam kehidupan kita. Yakobus sudah mencatat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, saya bacakan ayat firman Tuhan ini buat kita sekalian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi jelas sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berkata di dalam kehidupan kita, saya mau mengandalkan Tuhan ketika saya perlu mengambil sebuah keputusan. Itulah cara bijak. Maka untuk hal ini kita perlu memberi waktu yang tenang. Kita menyediakan sebuah waktu di dalam kehidupan kita, pause dari segala kesibukan kita, dari segala tuntutan yang instan di dalam hidup ini. Kita mau berdiam diri, kita mencari tuntunan Allah, kita berdoa meminta hikmat, kita berdoa meminta Allah campur tangan untuk menolong kita di dalam memutuskan satu perkara. Tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab kita ada tercatat di mana Daniel ketika dia mau memutuskan untuk mengambil satu langkah untuk menerjemahkan, untuk menafsirkan mimpi daripada raja, dia meminta kepada rekan-rekannya untuk dukung dia di dalam doa. Daniel memberi waktu tenang untuk dia mendapatkan hikmat dari Allah dan pencerahan dari Allah. Demikian juga dengan Salomo.
Ketika dia mau mengambil suatu keputusan di dalam suatu persidangan, dia butuh tuntunan Allah. Demikian juga dengan Yusuf, ayah jasmani daripada Yesus. Ketika dia mau berpisah dengan Maria karena dia tahu Maria telah hamil sebelum menikah dengannya, maka dia mengambil waktu tenang. Dia meminta tuntunan Allah sehingga akhirnya Allah mengutus malaikat untuk berbicara kepada Yusuf. Inilah contoh yang jelas bahwa kita butuh mengandalkan Tuhan dan konsekuensinya adalah kita butuh memberi waktu untuk kita mendiamkan diri kita, pikiran kita tenang di dalam hadirat Allah sehingga Allah di surga akan memberi pencerahan pada kita untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak yang akan menyelamatkan kita dan juga hal-hal lain yang mungkin perlu ditolong pada saat itu. Yang kedua, cara yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain orang bijak itu mengandalkan Tuhan di dalam pengambilan keputusan, orang bijak juga dia harus mengatur tempo di dalam kehidupannya. Kapan dia harus bergerak cepat untuk memutuskan, kapan dia harus bersabar untuk mengambil sebuah keputusan. Kehidupan kita ini sebagai manusia pasti memiliki pasang surut di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 berkata kepada kita, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Dari kitab Amsal ini kita jelas diminta oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sabar. Saya perlu belajar untuk menjadi orang yang sabar di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam mengambil sebuah keputusan. Saya orang yang biasanya maunya cepat, tetapi saya perlu juga melatih diri untuk mengatur ritme atau tempo di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, saya dapat istri yang kadang juga agak lambat di dalam mengambil suatu keputusan, dan ini adalah perimbangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sebagai pelayan Tuhan. Jadi saling melengkapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita mau bersabar berarti kita harus perlambat gerak kita. Ketika apa saudara kita perlu memperlambat gerak kita di dalam pengambilan keputusan ketika kita belum memiliki atau tidak memiliki data, kita tidak memiliki informasi, kita tidak memiliki fakta yang lengkap. Dan saat itulah kita perlu bersabar, jangan cepat mengambil sebuah keputusan. Memang dunia mengatakan, mari kita ikuti kata hati, atau ikutilah insting kita, insting itu baik. Tetapi pada hal ini saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu berhati-hati terhadap kata hati dan terhadap insting kita. Karena Allah telah berfirman kepada kita, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang perlu mengandalkan kebenaran, mengandalkan firman Allah ketimbang diri kita sendiri. Kita perlu mencari kebenaran-kebenaran yang objektif. Di saat fakta, data, informasi itu kurang lengkap, mari kita bergerak, turunkan sedikit tempo kita. Kita mau bersabar sampai semuanya menjadi lengkap dan kita bisa memutuskan dengan baik. Di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-13, saudara dicatat di sana, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi kita perlu bersabar sebelum kita mengambil sebuah keputusan, memberikan jawaban untuk sesuatu hal yang perlu kita putuskan. Kita perlu menimbang, kita perlu berpikir lebih jauh lagi,
kita perlu tenangkan situasi diri kita sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Yang lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sabar itu di dalam mengatur temponya berarti dia juga bergerak perlahan. Dia bergerak perlahan ketika, apalagi saudara, ketika hati kita terluka, ketika dia punya emosi tidak stabil, ketika dia menjadi marah atau dia tertekan atau orang tersebut menjadi kesal, maka di dalam situasi seperti ini alangkah bijaknya dia tidak mengambil satu keputusan. Ada kata bijak, jangan mengambil suatu keputusan saat kondisi diri kita sedang tidak nyaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 berkata kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dicatat di sana, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, ayat Alkitab ini jelas kita bisa melihat ada suatu tempo, ada satu ritme yang ditampilkan di sana. Dikatakan apa? Cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, maka kita akan menjadi lambat untuk marah. Cepat, lambat, lambat. Jangan kita sebaliknya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita menjadi lambat mendengar, cepat berkata-kata, dan pada akhirnya kita cepat juga menjadi marah. Ini tidak baik untuk kehidupan kita. Amsal pasal 14 ayat yang ke-29 mengatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal pasal 15 ayat yang ke-28 mengatakan, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Jadi saudara, singkatnya, orang bijak, orang saleh, dia akan berpikir dahulu sebelum dia berbicara. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan, Salomo sebagai penulis kitab Amsal juga memberitahu apa yang seharusnya saudara dan saya lakukan. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Terkadang saudara dan saya akan marah, terluka atau tertekan. Itu menjadi sebuah bagian dari realita kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi pada saat itu terjadi, jangan kita mengambil keputusan. Bersabarlah. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga berlaku bagi kita. Ketika kita memiliki semua fakta-fakta yang ada, itu juga harus dipertimbangkan dengan kondisi emosi kita, kondisi psikologi dalam kehidupan kita. Alih-alih daripada kita hanya mengikuti kata hati, mengikuti insting di dalam kehidupan kita, kita mau meluangkan waktu untuk bersabar dan membuat keputusan yang sangat hati-hati. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi saya mau mengatakan bahwa bersabar itu adalah suatu hal yang bijak. Orang yang bijak, dia akan mengatur temponya, kapan dia bisa mengambil keputusan yang cepat, di saat fakta, data, informasi semuanya lengkap, di saat emosinya itu stabil, di saat dia tenang, di saat hatinya nyaman. Kalau dalam bahasa sekulernya adalah awannya lagi terang di dalam kehidupan orang tersebut, maka itu adalah saat yang tepat untuk dia bisa mengambil suatu keputusan. Dan kalau sebaliknya, ketika fakta, data, dan segala sesuatu itu tidak komplit, tidak lengkap,
Ditunjang lagi dengan emosi, situasi diri yang tidak nyaman, ada kekesalan karena situasi tertentu yang datang dalam hidupan ini, maka tundalah untuk mengambil suatu keputusan. Kita perlu bersabar. Dan di dalam saat seperti itu kita bergumul dengan diri kita datang kepada Allah untuk menenangkan diri. Jadilah tenang untuk supaya saudara dan saya bisa berdoa. Dan ketika kita bisa berdoa, maka Allah Roh Kudus akan menolong kita, akan memimpin kita, akan membimbing kita untuk mengambil satu keputusan yang penuh dengan kebijaksanaan. Gereja Tuhan pada saat-saat ini perlu bijak. Gembala-gembala sidang perlu bijak untuk mengambil suatu keputusan. Apakah akan tetap beribadah online ataukah beribadah offline? Apakah akan dua-duanya berjalan, yaitu ada ibadah offline di gedung gereja dengan protokol kesehatan yang ada, yang diterapkan, ataukah juga ditunjang dengan ibadah online. Kami sebagai gembala sidang tidak mau cepat di dalam mengambil keputusan, kami perlu bijak untuk memutuskan ini, oleh karenanya perlu cukup waktu untuk bertanya, untuk meminta hikmat dari Allah, dan juga menimbang situasi diri sendiri, dan situasi juga dari jemaat, kesiapan dan sebagainya. Oleh karenanya itulah yang perlu dilakukan. Di dalam kehidupan saudara sehari-hari juga, kita perlu mengambil satu langkah yang bijak di dalam mengambil keputusan. Hal-hal yang kecil, itu juga perlu cara bijak di dalam mengambil keputusannya. Ketika orang muda mau menempuh perkuliahan, dia mau mengambil jurusan tertentu, maka dia perlu waktu tenang, bersabar, mencari hikmat Allah, menyesuaikan dengan apa yang menjadi kerinduan dan kemampuannya untuk dia bisa memutuskan kuliah di mana, di jurusan apa. Kadangkala memang kita sebagai orang tua suka keliru di dalam hal ini, kita memaksakan keinginan kita, bukan keinginan anak kita. Zaman sudah berubah. Kita perlu bijak sebagai orang tua di dalam menolong anak-anak kita memilih jurusan. Kita hanya membimbing mereka, kita tahu sesuatu yang akan ke depan, itulah yang kita sodorkan kepada mereka untuk mereka juga bisa mendapatkan hikmat di dalam memutuskan. Jadi di dalam kehidupan ini banyak pilihan-pilihan yang harus kita putuskan. Seorang pemuda apakah dia akan memutuskan untuk menikah dengan si A atau dengan si B atau dengan si C, itu perlu hikmat dari Allah. Perlu juga minta tuntunan dari Allah, mendengar pendapat-pendapat dari orang-orang yang lebih senior dalam kehidupannya, yang telah banyak makan asam dan garam, yaitu pengalaman di dalam kehidupan, sehingga bisa memberikan saran-saran yang bijaksana. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di dalam kehidupan para pendengar sedang mau mengambil satu keputusan yang sangat berarti di dalam kehidupannya. Mungkin saudara sedang ada di dalam dilema karena kesulitan dalam kehidupan, hubungan di dalam keluarga. Saudara mau memutuskan berpisah dengan pasangan. Hari ini jangan cepat mengambil keputusan karena emosi saudara. Bersabar, minta tuntunan Allah seperti Yusuf. Dia bisa mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan hikmat dan urapan dari Allah. Allah tidak pernah menghendaki keluarga Kristen berpisah. Allah membenci perceraian. Demikian juga di dalam keluarga harus ada kesatuan yang utuh. Anak dan orang tua harus bersatu, dan ini butuh hikmat urapan dari Allah. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah mengajar kita, jadilah orang yang bijak di dalam mengambil keputusan. Andalkan Tuhan, aturlah tempo, ritme di dalam kehidupan kita untuk mengambil keputusan. Saran yang bijak adalah jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, bersabarlah,
Nilailah diri saudara, nilailah situasi tertentu, dan carilah tuntunan Allah. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, dan akan menghidupkan benih firman Allah di dalam setiap hati kita. Mari kita tundukkan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, berikan pengurapan-Mu, berikan hikmat-Mu kepada setiap kami yang sedang bergumul untuk mengambil suatu keputusan. Apakah kami akan buka usaha, apakah kami akan bergerak, apakah kami akan lanjut di perkuliahan tertentu, ataukah di dalam hal-hal lain. Engkau ada di dalam kehidupan praktis kami hari demi hari. Hari ini Bapa, Engkau mengajar kami untuk mengandalkan Tuhan. Berikanlah kepada setiap kami hikmat dan akal budi, pengetahuan dan kebijaksanaan untuk kami dapat mengambil sebuah keputusan yang baik, yang benar, karena kami terbatas untuk hari esok dan Tuhanlah yang punya. Engkau menolong keluarga-keluarga yang sedang ada di dalam satu masa kritis. Hari ini kami berdoa, keputusan yang dari Allah lah yang mereka akan lakukan, menjadi satu keluarga yang utuh kembali, adanya suatu pengampunan di dalam hidup mereka, karena Allah akan mengampuni. Walaupun mereka berkata bisa mengampuni, tetapi kalau hidup berpisah itu berarti tanda bahwa mereka belum benar-benar untuk mengampuni. Oleh karenanya hari ini Engkau tolong lebih dalam lagi menolong kami, memberikan urapan Allah, memberikan hikmat kebijaksanaan. Dan kami terima tuntunan Allah, kami terima berkat hikmat Allah, sehingga kami akan menjadi orang yang bijak di dalam mengambil keputusan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat firman Allah. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki perjamuan yang kudus sakramen ini. Bapak Ibu bisa siapkan unsur-unsur perjamuan di rumah masing-masing. Dan saya akan berdoa sebagai hamba Tuhan untuk meminta berkat Allah turun ke atas kita dan ke atas unsur perjamuan ini. Bapa di dalam surga, Allah yang mengasihi kami dan telah mengutus Yesus, anak Allah, turun ke dalam dunia untuk mati bagi kami. Dan hari ini kami memperingati kematian Tuhan melalui perjamuan ini. Oleh karenanya, sebelum kami makan dan minum, biarlah Engkau melayakkan kami. Engkau mengampuni dosa dan salah kami, agar setiap kami boleh berlayak untuk makan dan minum dari unsur-unsur perjamuan ini. Dan sekarang Bapa dalam surga, tumpangkan tangan-Mu ke atas roti yang telah dipersiapkan yang melambangkan tubuh-Mu, ke atas air anggur yang telah dipersiapkan yang melambangkan darah-Mu. Dikuduskan oleh firman Allah dan diberkatilah, agar supaya setiap kami yang makan dan minum daripadanya, kami mendapatkan berkat yang khusus. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan ada suatu rahasia yang besar yang Kau percayakan kepada kami, di mana Tuhan tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Tuhan. Oleh karenanya sebagai hamba Allah, meminta kepada Allah berkat yang khusus ke atas roti dan air anggur ini. Kami berkati di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Sementara Bapak Ibu mempersiapkan perjamuan, kita sudah berdoa, kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Di salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita makan, mari kita dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti itu, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pertimbangkan sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita sudah mengamininya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita sudah mengamininya, mari kita minum bersama-sama. Darah Tuhan mengampuni dosa kita, dan darahnya juga berkuasa untuk menolong, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit. Mari kita taruh dan letakkan iman kita di dalam Tuhan, dan marilah minum
Dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Kami bersyukur karena boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami berterima kasih untuk kekuatan yang Engkau tambahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindungan lewat persekutuan darah Yesus. Kami berterima kasih karena tubuh kami disegarkan. Karena dengan iman kami terima anugerah keselamatan. Dengan iman kami terima persekutuan dengan darah Yesus yang dapat menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami percaya tubuh kami menjadi sehat kembali. Tubuh kami menjadi segar kembali. Iman kami menjadi kuat. Kami bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini. Dan terimalah ucapan syukur kami. Terimalah penyerahan hidup kami untuk bersekutu bersama-sama dengan Allah kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita ingin memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang ingin memberikannya dapat melakukannya dengan cara mentransfer pada rekening gereja yang ada di layar kaca Anda, atau scan pada barcode yang terdapat di layar kaca Anda. Dan sebelum kita memberikan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada minggu ini ya Tuhan. Dan tiba saatnya kita ingin memberikan persembahan ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum dapat memberi ya Tuhan. Kiranya kami semua dapat selalu dilindungi oleh-Mu dan disertai oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. So with all of my life, I'm living for you. Lord, here's my offering. It's more than just a song I sing. It's my life. And when I think upon the day you saved me 'cause of grace, oh Lord, here's my and peace and hope that won't give up. All my tomorrows are safe in your hands, but you died for me once, and I know this is true. So with all of my life, I'm living for you. Lord, here's my offering. It's more than just a song. It's my life. And when I think upon the day you saved me 'cause of grace. Kita tiba di akhir peribadatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah buka hati dan terimalah berkat Allah.
Tuhan Allah di surga senantiasa melindungi dan memberkati saudara sekalian. Ia menyegarkan jiwa saudara. Ia menyediakan makanan sehari-hari dalam kehidupan saudara. Ia memberikan keberhasilan di dalam setiap jerih lelah hidup saudara. Anak-anak yang menempuh pendidikan diberkati Tuhan. Rumah tangga saudara dinaungi di dalam sejahtera, kerukunan, dan kedamaian. Apa yang saudara rindukan dan harapkan, disediakan Allah jauh melampaui apa yang saudara doakan dan pikirkan. Saudara akan mampu keluar sebagai pemenang melalui masa-masa sulit seperti ini. Karena Tuhan Allah di surga menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Allah di surga menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan, persekutuan, pengurapan dari Allah Roh Kudus. Turunlah menaungi kehidupan saudara sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita mengatakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah bergabung di ibadah online Gereja CWS Peniel. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati kita berlimpah-limpah. Sampai jumpa minggu depan. See you. Come, let us sing to the Lord. Come, let us bow down before Him. His banner is love over us, and His mercies are new every morning, and I'll sing, are new